Gila aja lo. Ngarep. Hai, 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 kembali lagi bersama saya The One and Only di channel Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Jadi kieu sob, urang ayeuna rek nyaritakeun alur film anu judulna Jakarta versus Everybody. Anu anyar-anyar dirilis teh geuning sob. Cek beda mah film ieu teh rada hot and cream gitulah pokona mah. Pas ditonton deh eta dah lumayan lah aya kitu nu pusreng-pusrengan mah. Nyanggeus pokona mah ayeuna mah langsung we gaskeun ka alur filmna heueuh sob. Beh teu loba ngabangus di awal teh geuning hayu gaskeun. 1 2 3 cerot 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 marki cerot. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang aktor tambahan yang bernama Dom. Di sana terlihat Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru perfilman itu. Di mana ketika itu Dom dihajar betulan oleh teman aktor yang lainnya. Lantas Dom pun tidak terima atas perlakuan tersebut dan dia pun menghajar salah satu kru. Hingga akhirnya Dom pun memilih untuk pergi dari lokasi syuting. Tujuan Dom merantau ke ibu kota yaitu untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk menjadi aktor terkenal. Tak pantang menyerah, Dom pun mendatangi salah satu tempat casting. Namun di sana Dom disuruh untuk berfoto hanya menggunakan celana dalam. Hal itu membuat Dom emosi dan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Ya Allah. Setelah itu Dom pun belanja ke sebuah supermarket. Di parkiran Dom bertemu dengan seorang wanita yang bernama Pinkan. Yang kebetulan saat itu mobil Pinkan sedang mogok. Lalu Dom menawarkan diri untuk mendorong mobilnya, namun Dom meminta Pinkan untuk membayarnya. Tak lama kemudian Radit yang merupakan pacar dari Pinkan meminta Dom untuk membantu mendorong mobilnya. Setelah mobil itu menyala, Dom hanya dibayar goceng oleh mereka. Goceng doang. Kemudian Dom menanyakan perihal tempat tinggal yang murmer pada mereka karena saat itu Dom bingung harus pergi kemana. Lalu Dom pun diajak oleh mereka menuju tempat tinggal yang murah meriah meraih. Di dalam mobil Dom menceritakan tentang dirinya bahwa dia adalah seorang aktor yang sedang mencari peruntungan di ibu kota. Setelah sampai, Pinkan pun mengantar Dom bertemu dengan si ibu pemilik kontrakan. Kemudian ibu kontrakan itu memeriksa KTP Dom dan si ibu kontrakan berpesan kalau di tempatnya tidak boleh menggunakan narkoboy. Ketika Dom sedang dikontrakannya, dirinya tidak sengaja mendengarkan percakapan Radit dan anak buahnya. Yang ternyata Radit itu adalah bandar narkoboy. Ternyata Dom ini juga anaknya pascol banget ya guys ya. Terlihat di kontrakannya dirinya sedang picrot dengan seorang wanita sambil senam jari. Saat Dom sedang asik berfantasi, tiba-tiba Onani. Mau kelarin. Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Tak berselang lama, Radit pun datang ke kontrakan Dom. Karena saat itu Dom sudah tidak memiliki uang, dia pun meminta pekerjaan kepada mereka. Meskipun Dom tahu kalau pekerjaan tersebut tidak sehat ya guys ya. Lalu Radit pun memeriksa tasnya Dom, dan akhirnya Dom pun diterima kerja bersama mereka. Mengingat sebagian anak buah mereka yang sudah tertangkap oleh polisi. Singkat cerita, Dom pun diajari oleh mereka bagaimana caranya menimbang dan memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen. Setelah itu, Dom diberi HP dan mereka menyuruh Dom untuk mengganti nomor HP-nya setelah transaksi selesai. Hingga akhirnya Dom pun mulai praktek menimbang dan mengemas narkoboy. Sebelum mengantar paket, Dom diajak ke sebuah barbershop milik Radit yang dibelikan oleh Pinkan. Saat Dom akan berangkat, Radit mendapatkan kabar bahwa salah satu anak buahnya tertangkap. Lalu Radit pun menyuruh Dom untuk besok saja mengantar paketnya. Keesokan harinya Dom mulai mengantarkan paket pertamanya di stasiun kereta yang diselipkan di bangku kereta. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita mengambil barang tersebut. Setelah transaksi selesai, Dom membuang nomor HP-nya. Hingga hari-hari Dom pun disibukkan dengan pekerjaan haramnya tersebut. Sorenya, Radit mengajak Dom untuk berpesta di kamarnya karena Radit puas dengan pekerjaan Dom yang bagus dan rapi. Dan mereka pun berempat bersama salah satu teman Radit yang bernama Pai.
Dan pesta pun dimulai di kamar kontrakan Radit dan Pinkan ya guys ya. Besoknya Dom pun beraksi kembali mengantarkan paketnya ke sebuah kamar hotel nomor 305. Saat si pemilik kamar keluar, dirinya pun tidak merasa kalau dia sudah memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas paketnya dalam bentuk makanan. Saya nggak pesan burger. Dom pun kemudian memastikan lagi nomor kamarnya. Merasa sudah benar, dia pun mengetuk pintu kembali. Hingga akhirnya wanita itu pun mengaku kalau dirinya memang memesan burger. Oh iya deh, saya pesen. Singkat cerita, Dom pun kembali bertransaksi di stasiun dengan pembeli yang sama. Di sana Dom memberitahu si pembeli kalau paketnya tak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita itu pun kemudian mengambil paketnya dan ternyata pria yang sedang tidur itu adalah Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta untuk mengantarkan paket lagi ke bandara. Lalu Radit menyuruh Dom untuk menyembunyikan paketnya di dalam sebuah plester. Saat di perjalanan menuju bandara, Dom pun mengemas paketnya dan menempelkan plester tersebut di tangannya, agar orang mengira itu cuma luka, padahal di dalamnya terselip barang haram ya guys ya. Setibanya di bandara, Dom pun lolos dari pemeriksaan barang yang ada di sana. Lalu Dom pun langsung menempelkan plester itu di sebuah kursi. Malam harinya Dom dan Radit datang ke sebuah tempat hiburan malam yang dimana Pinkan sedang manggung DJ di tempat tersebut. Kemudian Dom terlihat membawa seorang wanita ke dalam toilet untuk kencing bareng. Taulah kencingnya kencing mantap ya guys ya. Setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah ritual mantap-mantap, lalu Pinkan menasehati Dom agar jangan menggunakan perasaan. Jangan pakai rasa loh. Di tengah perjalanan pulang, Radit menuduh kalau pacarnya itu sudah mulai menyukai Dom. Radit berpikir seperti itu karena dirinya mendengar percakapan Dom dan Pinkan saat di toilet tadi. Kemudian Radit pun menghentikan mobilnya dan menyuruh mereka keluar. Karena Radit orangnya sangat cemburuan, dia pun menyuruh Pinkan untuk mencium Dom. Cium! Di sana Dom hanya bisa diam karena dirinya bingung harus berbuat apa. Sakit lo ya? Keesokan harinya, Dom menyamar jadi pengantar pizza untuk mengirim barang ke salah satu pembelinya. Saat Dom mengetuk pintu, yang membukakan pintunya seorang anak kecil. Lalu anak itu mengatakan kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Setelah masuk ke dalam, Dom terkejut karena ada seorang bayi di sana. Ibu mereka bekerja dari pagi sampai larut malam meninggalkan kedua anaknya. Di sana Dom pun merasa kasihan melihat keadaan mereka. Sebelum pergi, Dom menyimpan barangnya di sebuah wadah yang ada bunga kacanya di atas meja. Selang beberapa hari, kemudian Dom diminta untuk mengantarkan barang lagi. Namun saat itu si pemilik barang tidak kunjung mengambilnya. Sambil menunggu, Dom pun berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu. Di sana kemudian Dom menelepon Radit. Ya udah, lu cabut aja. Belum sempat pergi, Dom pun tertangkap oleh polisi. Bawa aja ke kantor. Singkat cerita, entah bagaimana caranya, Radit pun akhirnya dapat membebaskan Dom dari pihak kepolisian. Di dalam kamar kontrakannya, Dom yang lagi gabut dan rebahan santuy menuliskan mimpi-mimpinya di tembok kamarnya. Dimulai dari banyak uang, jadi pacar Chelsea Islan, main film, ketemu sama idolanya yaitu Chico Jericho, lah yang sebenarnya Dom inginkan. Namun saat ini, Dom malah terjerumus ke dalam dunia hitam ibu kota. Suatu ketika, Dom mengantarkan paket lagi ke stasiun kereta kepada seorang wanita langganannya. Saat akan turun, Dom pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita itu. Dan ternyata wanita itu bernama Kansa. Kansa berprofesi sebagai perias mayat di salah satu rumah sakit. Singkat cerita, ketika mereka mulai akrab, Kansa pun mengajak Dom ke tempat kerjanya dan memperlihatkan pekerjaannya sehari-hari kepada Dom. Setelah itu, Dom juga diajak oleh Kansa mampir ke kosannya. Dan di sana mereka pun mulai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Hari demi hari pun mereka semakin dekat. Karena terlalu dekat, akhirnya mereka pun melakukan ritual mantap-mantap di kamar kosan Kansa ya guys ya. Setelah pulang, Dom pun ikut gabung bersama ibu kosan nonton layar tancap. Di sisi lain, Radit hampir saja membunuh pacarnya setelah tahu kalau Pinkan sudah tidur bersama pria lain. Namun akhirnya Radit pun sadar dan merasa bersalah mengingat Pinkan sudah banyak membantu hidupnya. Maafin aku. Maafin aku.
Adegan pun berlanjut di mana Dom akan mengantarkan paket. Akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Di sana Dom terlihat sangat senang karena bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Dom juga kemudian meminta idolanya itu untuk membuat video ucapan selamat ulang tahun untuk temannya. Lalu Dom dengan santainya menyimpan paket yang sudah dikemas menggunakan bungkus susu kotak. Dan saat itu juga si pembeli langsung mengambilnya setelah Dom pergi. Besoknya Dom mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja kantoran. Setelah barangnya diterima, lalu Dom ditawari sebuah pekerjaan oleh wanita itu. Di sana wanita itu juga meminta kepada Dom untuk tidak mengganti nomor HP-nya agar dia gampang menghubunginya. Singkat cerita, terlihat Radit dan si ibu kos yang sudah melakukan ritual mantap-mantap. Dan ternyata Radit sering melakukan adu mekanik dengan si ibu kontrakan. Anjes banget ya guys ya, giliran cewek yang gitu ngadat si anjing mah. Alah, sempak lepis. Malamnya Dom berdandan layaknya seorang bencong. Lalu dia pun menelepon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambilnya. Tak lama kemudian datang sosok bencong tulang lunak mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom pun menangis di kamar kontrakannya. Dirinya merasa jenuh dengan kehidupan yang sedang dia jalani saat itu. Pernah capek gak? Capek. Dan keesokan harinya, Dom pun meminta izin kepada Radit untuk mengizinkannya mengikuti casting. Tapi di sana Radit langsung mendorong Dom. Dan hampir saja mereka berantem ya guys ya. Kemudian Dom meminta maaf kepada Radit atas kejadian tadi. Setelah dianggapnya masalah tadi selesai, lalu Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan nanti malam. Karena dirinya harus mengambil barang. Malamnya Dom pun pergi untuk menjemput Pinkan. Setelah menjemputnya, Dom mengajak Pinkan untuk healing ke Ancol. Lu mau ke Ancol gak? Di sana Pinkan pun terlihat nyaman ketika bersama Dom. Dan setelah itu mereka pun masuk kembali ke dalam mobil dan mobil pun bergoyang ya guys ya. Entah apa yang mereka lakukan di sana, kebetulan saya masih polos sih guys, jadi gak ngerti. Hingga akhirnya mereka pun pulang dan saat Dom baru selesai adus di kontrakannya, Dom dikagetkan dengan suara tangisan dari Pinkan di kamarnya. Lalu Dom menghampirinya ke kamarnya dan ternyata alasan Pinkan menangis karena si Radit pacarnya telah tertangkap oleh polisi. Dom pun bergegas pergi untuk menyelidiki penyebab Radit bisa tertangkap. Dan ternyata selama ini yang sudah menjadi cepu adalah Pai, teman baiknya Radit sendiri ya guys ya. Di akhir film terungkap bahwa si ibu kontrakan itu adalah seorang penggemar dan pecandu berat. Sementara Dom memilih kembali untuk menggapai semua mimpi-mimpinya sebagai aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom pun menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan film pun tamat ya guys ya. Nah, gimana guys alurnya? Mantap kan guys? Oke, itu tadi alur cerita film Jakarta versus Everbody. Saya Kartap beserta jajaran yang nggak banyak tugas undur diri dulu ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang mau nge-react film, langsung saja tulis di kolom komentar ya guys ya. Biar nanti saya up. Oke guys, amigos, bermios. Salam kutap ketap.